Sementara itu pemirsa memasuki hari keempat banjir di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai surut. Lantas bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir? Sudah ada Syamsul Ma'rif di lokasi yang ada di Makassar. Selamat siang Syamsul, silakan dengan laporan Anda. Baik, siang rekan-rekan di studio. Saat ini saya tengah berada di lokasi banjir di Kecamatan Manggala, Makassar. Di sini di blok 8 saat ini seperti yang tampak di sekitar saya ini adalah rumah-rumah warga yang saat ini masih terendam. Kalau dari pantauan kami memang airnya sudah mulai agak surut sekitar 50 cm jika beberapa hari yang lalu kondisi air yang menggenangi yang merendam rumah warga ini mencapai atap rumah. Namun dari pantauan kami saat ini alhamdulillah sudah mulai agak surut sedikit sekitar 50 cm. Nah, di sini saya ingin menunjukkan di sini ada sebuah tiang listrik yang bertuliskan angka kedalaman air. Nah, bisa terlihat dengan jelas seperti apa. Jika kemarin air itu hampir mencapai angka 200, namun sudah agak turun ke sekitar 150 cm. Ini surutnya sudah mulai berlangsung sejak kemarin sekitar sore seperti itu, karena memang untuk hari ini cuaca di Makassar sudah mulai terik, dan tentunya kita sama-sama berharap agar cuaca yang mendukung seperti ini bisa membuat banjir yang mengenai rumah warga bisa kembali surut. Nah, seperti ini kira-kira kondisi rumah warga yang saat ini masih terendam banjir. Nah, di sini juga saya ditemani oleh tim dari BPBD Kota Makassar, kemudian SAR Brimob Polda Sulawesi Selatan, kemudian dari TNI Marinir Angkatan Laut, dan dari kavaleri juga yang memang sejak banjir pertama sudah bersiaga di tempat ini untuk membantu proses evakuasi warga, karena memang warga umumnya jika ingin dievakuasi atau melakukan aktivitas biasa diantar dengan menggunakan perahu karet. Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisi perkembangan banjir sudah bersama dengan kami Pak siapa namanya Pak? Pak Akbar dari BPD Kota Makassar, Pak ya. Iya. Pak, bisa dijelaskan Pak kondisi terkini dari banjir? Saya lihat ini sudah mulai agak turun Pak ya. Siap. Untuk saat ini kondisi air khususnya di blok 8 itu sudah menurun sampai 50 cm. Memang kemarin mencapai 2 meter lebih. Nah, untuk mungkin informasi selanjutnya bahwa titik pengungsi yang ada di Kecamatan Manggala ini sudah sampai 15 titik, dan tercatat jumlah pengungsi itu sudah 1055 jiwa secara keseluruhan di 15 titik pengungsi. Itu untuk di Manggala Pak ya. Nah, Pak, ini warga masih biasa Pak ya masuk ke rumah mereka untuk mengecek kondisi rumah Pak? Masuk, biasa mengecek rumahnya, dan kami antar setiap warga yang akan mengecek rumahnya, baik kondisi listrik itu kita informasikan ke PLN, mohon dipadamkan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti itu. Pak, ada berapa banyak sih Pak perahu karet yang disiagakan untuk membantu proses evakuasi maupun warga yang ingin masuk ke rumah mereka Pak? Untuk BPBD sendiri kami siapkan itu 5 perahu, diantaranya ada perahu karet 2 dan perahu fiber itu 3, dan dibantu dari TNI Polri itu masing-masing ada perahunya juga. Perahu karet akan membantu kita selama proses evakuasi. Ya. Pak, kemudian bagaimana dengan bantuan logistik, makanan, obat-obatan untuk para korban yang saat ini tersebar di sejumlah titik pengungsian Pak? Untuk logistik yang masuk ini ada beberapa masuk, ada dari Indosat, ada dari Pertamina, ada dari BRI. Itu kami bantu salurkan ke masing-masing titik pengungsian bersama dengan TNI Polri, kami salurkan. Baik Pak, terima kasih Pak Akbar. Dan pemirsa, ini meskipun banjir sudah mulai surut, tapi warga masih enggan untuk kembali ke rumah mereka, karena biasanya jika kondisi seperti ini, seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya jika terjadi banjir yang serupa, biasanya banjir seperti ini bertahan kurang lebih 1 minggu lamanya. Itu pun warga biasanya tidak langsung balik ke rumah mereka, karena mereka masih harus menunggu kondisi rumah mereka benar-benar bersih, kering, dan bau lembab ataupun bau banjir sudah tidak tersisa lagi, sehingga tentunya ini sangat membutuhkan
proses atau membutuhkan waktu untuk warga bisa benar-benar kembali ke rumah mereka. Dan saat ini warga juga masih terpaksa harus berdiam di sejumlah lokasi pengungsian. Salah satunya adalah di Masjid Al-Muttaqin yang memang ada di ujung dari lokasi banjir ini. Di sana ada sekitar 22 kepala keluarga. Dari total keseluruhan blok 8 ini ada 55 kepala keluarga yang terpaksa harus mengungsi di sejumlah wilayah. Namun untuk di Masjid Al-Muttaqin itu ada sekitar 22 kepala keluarga dan atau terdiri dari sekitar 100 jiwa. Sementara yang lainnya mereka terpaksa mengungsi ke rumah-rumah keluarga mereka yang juga tidak jauh dari tempat ini. Dan untuk kondisi korban yang mengungsi memang kondisi kesehatan yang menjadi salah satu yang menjadi perhatian, dan olehnya itu tim kesehatan terkait Dinas Kesehatan setempat juga dari pantauan kami kemarin sudah melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi pengungsian untuk memastikan kondisi kesehatan para pengungsi terjaga dengan baik. Dan memang jika ternyata ada dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim tenaga kesehatan yang bersiaga di tempat ini ada kondisi yang mengkhawatirkan, tentunya para pengungsi yang dinyatakan sakit langsung dibawa ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat yang ada di Kota Makassar. Dan saat ini posko SAR gabungan yang berada di tempat ini memang biasanya ramai dikunjungi ramai didatangi oleh warga. Tidak hanya warga yang datang untuk membawakan bantuan kepada para korban, namun juga biasanya ada warga dari kecamatan lain, dari wilayah lain yang datang untuk melihat seperti apa penampakan dari banjir yang terjadi di lokasi di Kecamatan Manggala ini. Karena memang untuk wilayah Kota Makassar ada sejumlah kecamatan yang terendam banjir, diantaranya Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakukang, dan Kecamatan Manggala. Nah, dari sejumlah kecamatan ini, Kecamatan Manggala lah yang merupakan kecamatan yang terdampak paling parah dari segi ketinggian air. Karena untuk di wilayah Kecamatan Biringkanaya, memang di sana lebih banyak penduduknya, namun untuk segi ketinggian air di wilayah Kecamatan Manggala ini ketinggian air bahkan mencapai atap rumah warga. Itu kondisi tersebut berlangsung 2 hari yang lalu. Meskipun sebenarnya ketinggian air yang merendam perumahan warga ini memang beragam. Ketinggian air yang merendam rumah warga ini memang beragam. Ada yang sampai paha orang dewasa, dada orang dewasa, bahkan mencapai atap rumah. Namun kondisi terkini saat ini bahwa banjir sudah mulai surut, dan tentunya kita sama-sama berharap agar kondisi ini akan terus berkembang baik sehingga warga bisa kembali ke rumah mereka, menempati rumah mereka kembali jika semuanya sudah layak untuk dihuni. Dan biasanya memang warga-warga yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian, mereka biasanya kembali untuk mengecek rumah mereka karena 2 hari yang lalu masih banyak warga yang masih memilih untuk tinggal di rumah mereka dengan alasan mereka ingin menjaga harta benda. Namun dengan keberadaan TNI Polri yang melakukan penjagaan di lokasi, mereka berjaga di lokasi memastikan bahwa kondisi keamanan bisa terjamin dengan baik. Baik, mungkin itu dulu laporan dari lokasi banjir di Makassar. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ya, Samsul Ma'arif, kita lihat memang masih tinggi sekali ya banjir di sana. Ini tampaknya masih 1 sampai 1,5 meter. Semoga banjir ini segera reda begitu. Terima kasih laporan langsung Samsul Ma'arif dari Makassar, Sulawesi Selatan.